Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari podcast Cafe Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sahabat literasi, alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita kedatangan seorang bintang tamu, kalau boleh dikatakan demikian, sahabat saya yang hitungan almanak 6 tahun lalu kami bersama. Kami panggil, saya menyebutnya Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Mbak Santi, mohon maaf, Mbak Santi sudah boster kan ya? Sudah boster ya? Ya, kita tidak apa-apa, pemirsa. Saya buka masker dan mohon maaf Mbak Santi, saya juga baru dari lapangan, baru ikut rapim dengan Bapak Gubernur, Ibu Wagub dan Pak Sekda serta teman-teman Kepala Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mbak Santi, 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu kita sama-sama sebagai alumni Sekolah Perubahan Profesor Rinal Kasali. Apa kesan yang didapat 6 tahun yang lalu? Oh, banyak banget, Iya. tapi yang paling berkesan yang kemudian sudah saya tularkan ke Iya, banyak forum itu adalah mental driver dan passenger. luar biasa. Pemirsa, 6 tahun yang lalu dan tidak banyak perubahan dari sosok Mbak Santi yang senantiasa energik. Mbak Santi mungkin pemirsa sahabat literasi belum mengenal lebih dekat. 5 menit saja atau 2 menit perkenalan siapa sih Mbak Santi ini dan giat-giat hariannya apa sih? Monggo. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapnya namanya Martina Susanti. Ya, Biasa dipanggil sama kawan-kawan Santi. saya baru tahu hari ini nama lengkapnya Martina Susanti. Iya, iya. Iya, soalnya sering disingkatnya M Susanti, malah Iya, dipanggilnya betul. Muhammad Susanti. Iya, yang saya tahu teman-teman kami di grup Koalisi Agen Perubahan memanggilnya Mbak Santi. Orangnya energik. Kita lihat saja. Ya, silakan Mbak, lanjut. Oke, sekarang sebelumnya terakhir itu bergabung dengan proyek inovasi Palladium OS8. Ya, Lalu 2017 resign. ya, 2017 ya. Nggih. Berarti setelah kita lulus dari Sekolah Perubahan ya, Nggih. 2017 ya. Setelah itu baru fokus freelance dengan konsultan untuk UNRAM, Iya, untuk Youth Leadership Camp. luar biasa. Gitu. Terus 2020 mencoba membuat lembaga sendiri, Iya. namanya Five Center Indonesia. Five Center. Indonesia. Five, apa Five? Five itu dari kata vibran sih. Vibran, Karena ya. memang saya pribadi alumni dari Inspirit Jakarta, Oh, jadi fasilitator vibran. Iya, alumni iya. fasilitator vibran. Fokus giat Five apa Mbak? Fokusnya kita di isu youth sama kid. Jadi anak-anak dan pemuda, khusus untuk pengembangan growth mindset, Iya. growth talent sama growth karakter gitu. Kalau youth banyak ya sudah. Ini yang kids. Ya. Kenapa pilihannya kids? Maksudnya? Kenapa pilihan sasaran perjuangan dari Five ini kepada anak-anak? Ya, anak-anak rentan soalnya, Iya. jarang dirangkul dan orang seringkali salah kaprah gitu atas orang tua. Kan kadang ada egois ya ketika Iya. mengajarkan sesuatu kepada anak-anak dengan mindset orang tua gitu. Harusnya Iya. kan yang dipakai mindsetnya anak-anak gitu, perasaannya anak-anak, ekosistem lingkungannya anak-anak gitu. Oke, artinya kejiwaan anak-anak. Iya, betul. Mohon maaf, basic pendidikan Mbak Santi? Sastra. Sastra. Nah, kaitannya dengan kemudian Five ini dengan dunia anak-anak apa? Yang kemudian fokusnya dari Five ini? Ya, jadi Vibe itu punya brand. Yang pertama kita memang ngedesain project-project gitu untuk isu-isu youth sama kid. Iya, iya. Project-project yang fun gitu. Jadi kalau ada orang komunitas atau institusi tertentu, baik pemerintah atau swasta, datang dengan keluhannya, Iya. terus nanti keluar dari kantor Vibe jadi project gitu. Jadi kita pertama ngedesain project. Iya. Gitu. Terus yang kedua kita memang buat kelas-kelas Vibe. Jadi konkret setelah proyeknya jadi, kita harus ngedampingin komunitas itu atau institusi itu untuk benar-benar sampai mereka mandiri gitu dalam isu yang memang sedang dikonsultasikan. Jadi kita buat kelas-kelas Vibe. Jadi dari kelas personal building empowerment, kelas leadership,
kelas basic jurnalistik, public speaking, digital public speaking gitu. Terus artinya di Vibe ini banyak tutor-tutor yang ada dalam organisasi Mbak Santi. Benar, itu Siapa saja mereka Mbak Santi? ada multi background ya, Iya. mereka rata-rata ada yang dewan, ada yang NGO, ada yang Iya. seniman, yang benar-benar memang fokus untuk isu anak-anak dan kids gitu. Ada juga yang memang kalau pemuda kan kita memang arahkan endingnya mereka mandiri sampai di level ekonominya gitu. Mohon maaf Mbak Santi, ketika ada klien Mbak, berbayarkah atau free? Nah itu, Iya. jadi lucunya ini kalau sama Vibe kalau misalnya datang gitu Mbak Santi kami nggak punya duit, oh nggak apa-apa. Iya, iya, Kita iya. jangan kayak di beberapa pondok pesantren kita memang lagi buat pilot-pilot untuk youth leadership camp, ya Iya. Vibe jalan aja gitu. Tapi kalau beberapa universitas memang secara profesional, Mbak Santi kita cuman ada budget sekian untuk youth leadership, oh ya nggak apa-apa jalan. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu. Mbak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB saat ini mengusung sebuah tema besar yang memang menjadi sebuah program, yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bahasa kerennya perpustakaan untuk kesejahteraan. Apakah ada titik singgung kegiatan Vibe dengan program ini? Iya ada, Apa itu Mbak? berbasis perpustakaan ya. Iya, Nah jadi kebetulan perpustakaan menuju atau perpustakaan untuk kesejahteraan. Jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Adakah peran Vibe di sini? ya yang pertama tadi lanjut baru 2 brand yang kami sebut untuk Oke. kerjanya si Vibe. Brand ketiga itu kita ada namanya Vibe School Talent. Jadi Vibe Vibe School Talent, ya. ya Vibe School Apa itu wujudnya Vibe School Talent? kita untuk pengembangan karakter. Kan tadi ada Oke. 3 kan, growth Iya. mindset, growth talent, growth karakter. Oke. Nah yang growth talent ini kita khusus buat namanya Vibe School Talent. Jadi kayak kelas-kelas Sudah bakat ada. sudah berjalan. Jadi ada Oh, kelas iya. renang, Ya. kelas musik, Ya. kelas tricking, nggak tahu kan Pak Kadis Ya, tricking. tricking. Apa itu? Tricking ini itu biasa kalau sama lembaga kalimat-kalimat istilahnya memang asing. Kita perlu membedah. Apa itu tricking? tricking itu kayak ilmu bela diri tapi Oh, ya? fokus ke tendangan yang diperformkan dengan dance sekarang. Oh, Ya. Artinya Mbak Santi juga punya kemampuan bela diri seperti itu? Kalau tiang sih bukan, tapi Oke. para coachnya kan kita Oh, iya. punya khusus untuk Vibe School Talent kita punya sekitar 5 coach. Iya, Termasuk yang kalau olahraga tuh ada kelas renangnya. Kembali ke tricking tadi. Ini paduan bela diri tertentu. Iya, Memadukan. bener. Ini kayak tren terbaru gitu yang Iya. dibawa sama anak-anak muda. Jadi memang kita memfasilitasi Oke. gerakan anak Peminatnya muda. ada di NTB. Ada banyak di Oh, iya? Lombok. Iya. Udah klubnya udah ada di Pagutan Iya. juga. Boleh Coachnya tahu ada. pesertanya kalangan apa yang mendominasi? Anak-anak, banyaknya malahnya peminatnya anak-anak Ah. sama anak-anak muda yang udah. Iya. Jadi kayak menarik ini. nggih, kayak Saya baru dengar capoeira. pemirsa. Ini sebuah kegiatan dan difasilitasi oleh Vibe. Nah, kita coba bedah lagi. Apa detailnya? Nah, iya terus kalau yang satunya lagi tadi berhubungan dengan transformasi Iya. digital itu Iya. kita punya namanya Vibe Publishing. Nah, Oh, ini betul. yang memang belum jalan, sedang kita Iya. rintis kan mengurus sampai punya ISBN dan Oke, segala iya. macam itu harus ada banyak persiapan kan. Oke. Nah, itu yang kita belum berjalan gitu. Kita harapannya sih konkret. Jadi kita bilang ke banyak forum, ke teman-teman, Iya. kalau misalnya kita mendorong anak-anak jadi agen perubahan, jadi leader, jadi driver mentalnya, Iya. tapi mereka nggak punya kemampuan menulis, itu bahaya gitu. Padahal kalau Iya. mau transfer knowledge harus punya kemampuan menulis, karena dengan punya kemampuan menulis, influence-nya lebih besar, lebih Iya. luas Di gitu. sini kekuatan Mbak Santi dari dulu bekerja dengan sistem. Iya, Ya, betul. Oke. Konsen Vibe kepada literasi anak seperti apa Mbak? Nah, awalnya kita sebenarnya nggak fokus, bener-bener fokus ke literasi saja ya, tapi kita karena tadi 3 hal itu yang growth mindset, Iya. karakter dan talent, kami coba research kecil sederhana, terus Iya. ngumpulin fakta-fakta di lapangan bahwa anak-anak hari ini yang paling urgent dan harus disikapi adalah SDD, Screen Dependency Disorder. Jadi mereka punya ketergantungan Iya. terhadap gadget, layar Oh, iya? layar gawai gitu. Artinya anak-anak sekarang lebih gemar bersentuhan atau
dalam kesehariannya memegang gadget ya. Betul. Nah, Iya. ini pengaruhnya sangat apa ya, tumbuh kembangnya gitu. Ternyata autis, disleksia, Iya. literasi delay, kemudian speech delay itu Iya. banyak sekali dari riset-riset dipengaruhi oleh SDD ini gitu. Iya, Nah, iya, ini iya. yang kita prihatin, sedangkan orang tua kalau kita lihat walaupun backgroundnya profesional dengan pejabat dan Iya. segala macam, tapi kalau sudah Kepedulian. kepedulian Nah, soal gadget ini agak sulit iya. di-clear-kan di rumah gitu kan. Bahkan lebih senang memberikan gadget supaya anaknya tenang. Aman, supaya Oke. aman, Iya, iya. situasinya kan kayak gitu. Nah, kemudian Vape pengennya konkret nih, berkomitmen untuk Iya. kita kasih deh ruang-ruang itu ke anak-anak supaya Iya. mereka punya ruang transisi gitu, ruang Iya. untuk mengalihkan. Kan kadang mereka sebenarnya bukan nggak mau melepas gadget, tapi Iya. mereka nggak punya ruang alternatif gitu. Jadi kita kasih ruang alternatif Iya. itu. Nah, ruang alternatif itu yang salah satunya Vape School Talent. Kesalahan ya. Yang satunya lagi kita kayak berkeliling mendongeng gitu. Jadi kita yang berkunjung ke sekolah-sekolah Sudah ada awal. kegiatan Mbak itu? Sudah ada gitu. Hanya kemudian dilakukan oleh teman-teman dari Vape ataukah Mbak sudah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada yang juga sama sebagai pejuang-pejuang literasi? Sedang proses tapi Iya. belum secara total. Itu yang makanya kemarin waktu di kegiatannya Perpusda kemarin kita benar-benar minta tolong difasilitasi untuk kerja kolaborasi literasi ini gitu. Kami Harapan Vape ya kepada Dinas Perpustakaan untuk mensinergikan para pihak atau para katakanlah komunitas-komunitas literasi. betul. Ya. Pandangan Mbak bagaimana, karena ini kita bicara anak ya, bagaimana pandangan Mbak terhadap anak-anak di NTB terkait dengan peminatan membacanya? Minat bacanya bagus karena Iya. kita sempat riset waktu Iya. di Oh ya? Pocadi Ya. selama beberapa bulan. Pocadinya yang di Islamic Center, Oke. nggih. Apa hasilnya itu Mbak? Itu setiap hari anak-anak ada aja yang datang. Oke, Rata-rata dari sekolah. Artinya sekolah sudah punya mindset bahwa membaca itu penting dan Iya. anak-anak juga sudah terbiasa membaca. Iya. Namun memang perlu ada strategi atau pendekatan yang lebih jelas Iya. atau instrumen yang lebih jelas Sudah sehingga punya konsep strategi instrumen itu? Nah, kami kemarin sudah sempat share, sudah sempat susun dan share juga di forumnya Oke. Perpusda kemarin. Iya. Singkatnya, strategi apa yang dibuat, dikonsep oleh Vape sehingga menjadi jurus jitu untuk memastikan anak-anak gemar membaca? Pertama kita pendekatannya namanya BSE AI. Wow. Istilah maning ya. Apa itu? Ya, BSE. BSE AI itu Ya. Best Strength Asset Appreciative Inquiry. Ini Ya. bukan sekedar istilah yang dijargon-jargonin sama Ya. Vape, tapi memang Sebuah dulu sistem. project Sudah menjadi sebuah sistem pendekatan ya. yang dulu sempat di-share oleh teman-teman Inspirit, teman-teman Project Ya. Access fase 2 tahun 2005 Dan sampai ada bukti bahwa itu 2015. berhasil. Itu berhasil bahwa Di mana waktu itu Mbak? waktu itu Tiang di Lombok Barat. Oke. Nah, tapi untuk akses itu ada di Bima, Dompu, Lombok Oke. Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara. Oke. Mataram nggak ada. Iya, iya. Gitu. Dan itu berhasil karena pendekatan BSA AI ini apa sih sebenarnya? Iya. Pendekatan yang mendorong Iya. apresiasinya, lebih ke apresiasinya karena dengan kerja-kerja delegatif memberikan peran yang Yang baik. diapresiasi siapa? Orang-orang yang akan menjadi aktor, Oke. anak-anaknya, guru-gurunya, Oke, jadi semua pihak yang semua terkait ya pihak yang dari terkait. si katakanlah motivatornya sampai kepada sasarannya itu. Betul gitu. Waktu itu apa bentuk apresiasinya kepada motivator dan kepada anak-anak ini? Nah, ini sempat kemarin kita Iya. diskusi dengan beberapa kawan di sekolah gitu ya. Iya. Mbak Santi mengapresiasi dan award dengan Iya. pendekatan yang Mbak Santi sering share itu kan butuh biaya kata Iya. mereka. Saya bilang, kata siapa butuh biaya? Iya, iya, Mindset nih tak bilang. Karena mereka bilang, iya kan ngasih hadiah butuh biaya Mbak. Iya. Nah, ini mindset. Oke. Mengapresiasi itu nggak harus seperti itu. Karena Iya. kalau misalnya dia misalnya guru berprestasi. Iya. Guru berprestasi terus kita kasih uang tunjangan misalnya 5 juta sampai Iya. 10 juta. Iya. Paling bertahan berapa lama? 4 Oke. bulan, 3 Iya. bulan. Habis itu kalau uangnya habis kira-kira Iya. ada trigger lagi nggak di internal? Oke.
Lalu bentuk apresiasi yang membuat para pihak itu menjadi tertantang, tertarik dan seterusnya ajak pada kegiatan itu apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Kita udah praktekin Iya, nih. apa? Bentuknya adalah mereka harus tapi diidentifikasi dulu, di Iya. mapping dulu kekuatannya apa, Hmm. lalu jadi branding atau julukan dia apa. Nah, itu yang kita panggil dia berulang-ulang. Iya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah yang berprestasi Iya. atau Bapak Kepala Sekolah toladan. Iya. Itu tuh ekosistemnya dibangun bersama-sama di sekolah, terus-menerus dilakukan. Jadi dia otomatis ada kebanggaan. ada kebanggaan dan otomatis kalau misalnya Mbak Santi relawan literasi gitu, Iya. itu kita jadi otomatis kerja kita ke-trigger, besok saya harus mengerjakan hal-hal yang berbau literasi. Iya, iya. Besok minggu depan saya ngapain ya yang berbau literasi gitu. Jadi ke-trigger Iya, gitu. iya. Tapi nggak asal nge-brand, nggak asal membangun brand, harus ngelihat dulu kekuatannya apa gitu. Jadi yang Mbak Santi sasar adalah social effect-nya. Betul Iya, gitu. iya. Jadi ekosistem itu harus dibangun bareng-bareng, nggak Menarik bisa pemirsa. personal. Jadi sistem yang dibuat oleh Mbak Santi ini betul-betul sistem yang memberikan penghargaan kepada para pihak. Mbak, tadi literasi terkait dengan membaca, ya, pada. Bagaimana dengan literasi terkait dengan kemampuan menulis anak-anak di NTB? Nah, itu yang juga kami dorong ya. Jadi yang waktu tadi bicara apa sih konsep Mbak Santi untuk ngedorong literasi di NTB untuk kerja kolaborasi. Nah, kami yang seperti udah di-share itu kami memang kita nggak bisa ujuk-ujuk menggembar-gemborkan atau memblow up isu literasi gitu. Tapi kita nggak punya strateginya. Harus ada level di mana namanya level persiapan gitu. Dalam literasi, level persiapannya itu kayak apa sih? Ya, pertama untuk anak-anak persiapannya sebelum mereka bisa membaca, mereka persiapannya adalah mendengarkan dengan baik untuk menarik minatnya terhadap buku gitu. Jadi orang-orang yang memblow up isu literasi harus banyak-banyak membacakan kepada anak-anak gitu. Kalau Pak Kadis sehari Pak Kadis membacakan buku kepada anak-anak kecil berapa kali? Sejauh ini saya baru mendampingi. Jadi, adik-adik kita, anak-anak kita yang baru saya sampai mendampingin. Saya sudah juga meminta kesempatan kepada teman-teman pustakawan. Oke, saya siap untuk bercerita kepada adik-adik. Nah gitu, jadi kalau misalnya kita mau bilang ayo bisa baca, tapi kita nggak melakukan kita melompat levelnya tanpa ada di level persiapan, agak mustahil gitu. Artinya nggak bisa kita cut ya, artinya harus tahapannya bertahap seperti harus itu. bertahap gitu. Semua orang berhasil kan juga ada, mohon maaf Pak Kadis sudah tahu ada tahapannya gitu. Nah, nanti kalau sudah itu baru mereka diajarkan membaca. NTB anak-anaknya pada tahapan apa harus kita mulai? Atau saat ini dari pencermatan Mbak Santi, para pihak yang mengawal pembangunan literasi itu sudah pada tahapan yang mana? Kalau dilihat sudah pada tahapan memang mengajarkan membaca dan banyak minat baca. Namun belum dipilah lagi nih mereka membaca pada level apa, padahal level kan buku mestinya berlevel. Tapi seringkali kalau tiang keliling ke perpustakaan komunitas atau apa, mereka belum memilah level bukunya gitu. Padahal kalau level pemula itu level bukunya A misalnya, level bukunya B misalnya. Kalau level A itu misalnya dalam satu halaman cuma 2 kalimat, lalu lebih banyak ilustrasinya gitu. Nah, ini seringkali anak dihantam aja nih baca buku, terus mereka seakan-akan harus, kamu besok tahun depan harus masuk data kita bahwa anak-anak menambah angka data literasinya. Itu mohon maaf agak kalau di Vibe ya mohon maaf agak sarkas gitu. Sebuah kritik dari seorang pengamat ya lanjut Mbak. Gitu. Nah, kita pernah waktu itu gabung sama ada workshop internasional bareng teman-teman Thailand, teman-teman Finlandia, teman-teman Nepal, skalanya internasional Irak, dilaksanakan di mana? Di Jakarta waktu itu diundang yang ngadain OSAID. Kemudian kita buat aplikasi namanya Bloombook Software. Nah, di situ diajarkan bagaimana ngebuat buku berlevel. Jadi dia kayak ada warningnya, misalnya kita udah buat 3 kalimat, oh ini di luar level A gitu, jadi langsung warning merah gitu. Nah, mestinya pemerintah juga punya software kayak gitu. Jadi
mulai memilah buku gitu. Nanti kalau misalnya sudah semua sudah membaca, sudah tahu saya di level mana, maka enak. Oh ini level membaca, oh ini level memahami, oh ini level menceritakan kembali hasil bacaannya, oh ini level mendongeng, oh ini udah level presentasi, gitu. Jadi oh ini udah level mempengaruhi gitu kan, mestinya melihatnya kayak gitu. Pengamatan Mbak, level mana rata-rata anak NTB dalam membaca tadi? Saya nggak berani, nanti salah lagi. Tapi kalau pengamatan secara mentah ya, kasat mata, kunjungan itu masih pada level membaca dan menceritakan kembali dalam bentuk pertanyaan. Jadi dipancing dalam bentuk pertanyaan gitu. Hanya beberapa yang bisa menceritakan dengan lancar dari awal sampai akhir. Gitu. Nah ini Mbak, jadi PR. Salah satu yang bisa kami berikan contoh ya, yang tadi Mbak sampaikan, ada pemustaka cilik yang senantiasa kerap hadir di Pocadi kita yang di Islamic Center. Umur berapa Pak? Kok saya yang tanya? Mohon maaf. Masih SD, yang saya tuh namanya Alvin. Selalu menjadi perhatian para teman-teman pustakawan yang bertugas setiap hari di sana. Dia senantiasa hadir. Kemudian dalam satu kunjungan yang 1-2 jam itu dia setidaknya rutin melahap 4 buku. Dan ternyata setelah diajak diskusi, ditanya-tanya oleh teman-teman pustakawan, dia membaca buku itu kemudian punya target untuk menceritakan kembali kepada teman-teman di rumahnya. Itu anak jenius Pak Kadis. Oh ya? Iya. Nah, mudah-mudahan ada Alvin yang lain ya. Dan amin. Apakah Mbak punya catatan di NTB ada anak yang sudah jadi penulis? Ada satu yang saya dengar juga yang dari Lombok Timur, beliau sudah remaja sih. Yang anak-anak mohon maaf ini belum dapat datanya. PR memang kemarin juga sempat disentil, mohon maaf belum dapat datanya. Nanti kita coba keliling ke TBM juga, dan di luar TBM kan ada komunitas literasi juga yang lain. Mana yang lebih sulit, mengajak untuk anak-anak itu gemar membaca atau mengajak anak-anak itu gemar menulis? Sepertinya menulis. Karena orang tua juga agak kesulitan. Menulis. Saya termasuk yang belum bisa menulis. belum fokus, belum ya. Sibuk. Apa tanggapan Mbak atas sebuah kalimat, bila ingin mengenal dunia membacalah, namun bila ingin dikenal dunia menulislah? Iya, jadi kalau ingin kalau ingin tahu banyak hal, kadang kita pengen tahu tentang dunia yang jauh, kita tidak harus mendatangi itu, tapi kita cukup membaca. Seperti malah kalau imajinasi kita tinggi, seperti malah sedang kayak nonton film gitu. Nah, kalau menulis, setelah kita punya pengetahuan dari buku-buku, kita menulis kembali dengan versi kita, kita bisa mempengaruhi orang. Makanya yang bilang kan kita ada kelas public speaking, yang bilang ke adik-adik yang murid-murid kita itu, kita bilang seorang public speaking itu dia belum dikatakan berhasil kalau dia baru sukses di ruangan itu bicaranya, walaupun bagus sekuat apapun materinya gitu. Tapi dia akan dikatakan public speaker yang bagus kalau dia mampu men-trigger atau mempengaruhi orang sampai orang audiens itu pulang ke rumah gitu. Targetnya mestinya kayak gitu. Nah, target penulis itu mestinya juga kayak gitu. Dengan terserah dengan genre novelnya kah, genre buku ilmiahnya kah. Menulis. Yang menulis beberapa buku antologi puisi karena genrenya lebih ke puisi. Sudah berapa buku Mbak Santi terbitkan? Kalau buku antologi sekitar 3 buku, tapi yang lainnya itu buku-buku project. Adakah yang sudah diserahkan ke perpustakaan? Belum ada. Maksudkan nanti disampaikan ya bahwa ada kewajiban penerbit itu harus memberikan ya. Terakhir kemarin sama 22 perempuan se-Indonesia dalam rangka bulan Bung Karno, kan bulan Juni kemarin. Jadi kita nulis untuk ngerespon lukisan Bung Karno. Mbak, membangun literasi atau pembangunan literasi, mohon maaf, tidak saja menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para pihak. Apa yang Mbak lihat terkait dengan para pihak lainnya di luar pemerintah terkait dengan pembangunan literasi di Nusa Tenggara Barat?
Kemarin sempat posting yang bilang, Ya, bangga atas kerja-kerja komunitas, ya, kerja-kerja literasi teman-teman di komunitas yang sudah bekerja di ujung tombak garis paling depan atas nama ya, literasi. Karena iya. kalau Pemda kan sesekali aja. Tapi ya Nyindir lagi. aduh bahasanya, aduh Nyindir mohon lagi. maaf, Iya, maksudnya nggak. kenapa Mbak? Kita terbuka aja, ini bagian dari katakanlah kritik yang baik dari para pihak. Lanjut lanjut Mbak. Menarik teman-teman. Kalau teman-teman Iya, komunitas kan mereka sehari-hari iya, bersentuhan, iya, bergelut, berdinamika dengan iya, mereka. Bagaimana mereka harus kadang gotong bukunya ke sana iya, kemari, tukeran buku yang iya, anak udah bosan misalnya. Kok si A nggak datang hari ini? Mereka harus iya. jemput kadang ke rumahnya, ayo Seperti itu baca ya, buku. sampai seperti itu. Kadang seperti itu ada Ya, yang disleksia anak-anaknya yang nggak ya, bisa baca. Terus gimana sih kemampuan teman-teman di komunitas yang ada ya, yang terbatas karena masih muda, karena ya, belum sekolah tinggi, tapi mau nggak mau harus mereka ya, dampingin adik-adiknya untuk ya. bisa saya merinding bacanya ngomongnya nih. Itu Saya pun juga, aduh rasanya terpukul. Mbak, G. Five selama ini paling sering itu berkolaborasi dengan komunitas yang mana? Kita dengan komunitas seni Ya, juga kolaborasi dengan teman-teman literasi. Nah, komunitas seni ini juga nah, menarik. Jadi ya, supaya mereka nggak parsial. Artinya ya, mereka kita ambil peran juga untuk ya, kerja-kerja disabilitas, oke, apa speech delay sama literasi delay ya, dengan cara terapi seni oke, gitu. Jadi yang sudah kita lakukan tuh terapi seninya dalam bentuk menggambar. ya, Udah diuji coba. Kan kadang ya, anak-anak disabilitas mohon maaf ada masa-masa tantrumnya. Jadi oke. teriak-teriak Seperti gitu. itu ya, Nggih. Jadi ya, orang tua kadang stres ya. ya. Apalagi anak satu, kalau anaknya 5 ya. Nyindir, nyindir. Itu kan. Iya, iya, Iya iya. itu jadi memang terapi seni ini mulai kita perkenalkan gitu. Five sudah berapa tahun, Mbak? 2020. 2020 berarti 2 tahun jalan. Mbak sudah melakukan kunjungan ke perpustakaan umum mana saja, Mbak? Kita lebih sering ke Pocadi yang Iya, jelas gitu, oke. kita riset beberapa Ah, bulan, iya, Perpusda, kemudian perpustakaan daerah yang di Sumbawa, oke. belum. Oh, saya kita Dulu di Jember. pas atas Iya, nama Vibe belum, iya. dulu iya. Kemudian Lalu beberapa perpustakaan di universitas, pernah ke kemudian perpustakaan desa? ke perpustakaan desa itu tidak, tapi ke komunitas iya. Oke. Data kami sementara yang masuk dalam sistem informasi perpustakaan ada 2.530 perpustakaan Di desa. di NTB ya 2000. Di desa ada beberapa juga. Kalau misalnya seluruh desa dan kelurahan itu ada perpustakaan enggak, maka kita punya potensi 1.150. Ada 1.005 desa dan 145 kelurahan. Potensi yang bisa terjadi perpustakaan kalau setiap unit sekolah dan segala itu ribuan memang. Mm-mm. Bahkan setelah satu data kemarin saya sempat lihat itu di atas 10.000. Data di Perpustakaan Nasional jumlah perpustakaan di Nusa Tenggara Barat itu 5.747. Namun Oh, kemarin banyak. saya coba by name by address oleh Mas Irkan itu baru terdata yang masuk ke dalam data itu 2.530. Nah, ini sedang kami coba. Ada berapa Mbak komunitas baca di NTB? Kemarin berapa Mas Nah, datanya? kemarin kita diskusi sama Ketua Konsorsium NTB Membaca ada 132 komunitas ya. 132 Ya, komunitas yang terdata. yang terdata itu dengan jumlah yang teman-teman menyebut sebagai relawan Relawan literasi literasi. itu sudah ribuan. Nah, itu yang seperti kemarin kita diskusi, mudah-mudahan kita bisa menghimpunnya ya, bersinergi menjadi pamong literasi. Amin, Ya. amin, amin. Mbak, singkat saja harapan-harapan dan masukan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB apa, Mbak? Harapannya Ya. cuman satu sih, Alhamdulillah satu. difasilitasi untuk kerja Waduh, kolaborasi. Iya, difasilitasi lanjut, Difasilitasi untuk kolaborasi. kerja kolaborasi Ya, karena sebenarnya banyak hal, ya, banyak komunitas, banyak pihak yang sudah menggarap soal literasi, bahkan ya, lembaga-lembaga besar funding-funding, ya. tapi seringkali nggak duduk bersama. Oke. Jadi seringnya menggarap desa ABC yang Ya, sama, yang DEF nggak digarap sama, ya. bengkak di satu tempat gitu. Oke. Hanya gara-gara nggak kolaborasi. Mbak mau kan ikut terlibat dalam Insya kolaborasi Allah, dan insya sinergi ini, Mbak? Allah, Ya, dengan senang hati. ya, kita sudah membuat tim sinergi, mudah-mudahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus lebih baik. Satu kalimat Amin. untuk literasi di NTB, Mbak.
yang menggugah. Ya. Bingung Biasanya gitu dong. biasanya cepat. Ya, inilah dia sosok seorang Mbak Santi. Satu kalimat untuk membangkitkan semangat literasi di Nusa Tenggara Barat. Jadilah aktor perubahan literasi yang mampu mempengaruhi dinamika dan perubahan masa depan daerah. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Insya Allah para pamong literasi akan bersinergi untuk membangun literasi di Nusa Tenggara Barat. Mbak, kita beri salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Literasi.